Pada jam 11 malam, kedua anak perempuan itu dibawa ke hotel ayahnya dan menyewa 2 kamar, yaitu nomor 306 dan 307. Pada saat ini, sang resepsionis Xiao Mei selesaikan prosedurnya tanpa banyak perhatian. Tepat setelah itu, mereka memesan 4 botol bir. Saat ini, Xiao Mei turun mematikan lampu agar beristirahat. Kemudian dia mendengar suara aneh di lantai atas. Hanya melihat seorang pria di samping jendela. Sepertinya sedang berbicara dengan kedua anak itu. Xiao Mei merasa ada yang tidak beres. Dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya. Sekarang dia bisa melihat dengan jelas. Dua anak tidak ingin membiarkan pria itu masuk. Tapi dia akhirnya tetap masuk ke kamarnya. Xiao Mei tidak tahu apa hubungan mereka. Jadi dia tidak berani menghentikannya. Keesokan harinya, salah satu gadis keluar dengan penampilan acak-acakan. Dan mereka menemukan mobil sang ayah telah menghilang. Dua anak itu, salah satu bernama Man Xiaofan. Yang satu lagi adalah Xiao Tamtam. Prestasi akademik keduanya turun. Ingatan mereka tentang tadi malam agak kacau. Perut gadis kecil ini terasa sedikit perih. Untungnya dia mendapat beberapa pil dari kakak-kakak kelas atas. Tapi pil itu tidak bekerja sama sekali. Ada banyak memar di kakinya. Guru dengan cepat memberitahu orang tuanya tentang itu. Dia mengatakan kepada mereka untuk membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa. Men Xiaofan masuk lebih dulu. Sebenarnya dia tidak tahu bahwa tes ini tidak masuk akal. Paman tadi malam adalah ketua Liu dari Departemen Perdagangan setempat. Dia juga ayah angkat dari dua anak perempuan ini. Pasangan itu masih belum tahu apa yang terjadi. Hasil tes Man Xiaofan sekarang tersedia. Sang ibu tiba-tiba memukul wajah gadis kecil itu. Mengapa kamu pergi bersamanya? Kau tidak memiliki hal yang lebih berguna untuk dilakukan kan? Kau sudah tumbuh dewasa, cobalah pikir sedikit. Jangan bodoh seperti anak berusia 3 tahun. Orang tuanya memasuki ruangan untuk menerima hasil tes. Kedua anak yang duduk di luar itu tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Setelah itu, polisi segera turun tangan untuk menyelidiki kejadian tersebut. Tetapi pemilik hotel hanya mengatakan bahwa kamera yang ada di hotelnya, setiap 48 jam, semua data yang ada akan terhapus. Katanya gitu, karena dia tahu pria malam itu adalah ketua Liu. Dialah yang seharusnya tidak disentuh. Polisi masuk ke ruang melakukan pemeriksaan tetapi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Satu-satunya orang yang tahu kebenaran adalah sang resepsionis Xiaomi. Tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Sejak kecil, dia telah melarikan diri dari pedesaannya. Dia bahkan tidak memiliki kartu KTP. Xiao Mei selalu takut dia akan jatuh dalam masalah. Sang asisten kemudian melihat buku catatan. Menemukan kamar 307 malam itu. Juga memesan 4 kaleng bir lagi. Sang pemilik hotel memberinya pandangan setelah mendengar katanya. Karena yang dia butuhkan saat ini adalah menenangkan keadaannya. Sebelum pergi, sang pemilik hotel memberi pihak polisi 2 ikan besar. Saat ini, Presiden Liu menolak untuk mengakui bahwa dia telah memasuki kamar 2 anak itu. Polisi juga tidak dapat menemukan bukti apapun. Mereka bahkan kira, mungkinkah Xiaofan selesai minum bir, sehingga ingatannya terganggu. Sebenarnya karena tekanan dari atas. Kami akan menguji urinnya. Mari kita lihat berapa banyak bir yang dia minum malam itu. Setelah mendengarkan, sang pengacara merasa bingung. Mengapa mereka selalu menempatkan masalah pada anak itu? Ibunya meledak marah di tempat. Kau pikir putriku berbohong kan? Kau harus mempercayai kami. Kalau aku percaya padamu, apakah kau percaya padaku? Setelah kembali ke rumah, dia mengambil semua gaun yang disukai Xiaofan. Lemparkan semuanya keluar. Dia kira bahwa prestasi akademik putrinya yang buruk adalah semua karena dia berdandan sepanjang hari. Dan itulah penyebab semuanya. Kemudian sang ibu menyeret Xiaofan ke kamar mandi. Langsung memotong rambutnya yang panjang dengan gunting.
Malam itu, Xiaowen melihat rambutnya. Kemarahan berkobar. Dia memutuskan untuk mengemas pakaiannya. Membawa juga ikan mas kecil bersamanya. Dia memutuskan untuk melarikan diri dari rumah. Dia tidak tahu mengapa. Dia jelas yang terluka. Tetapi semua orang menyalahkannya. Orang tua Xiao Fan sudah bercerai selama bertahun-tahun. Sang ibu juga jarang peduli padanya. Biasanya dia akan tidur di rumah teman sekelasnya. Ayah Xiao Fan bekerja sebagai penjaga keamanan di taman terdekat. Gadis kecil itu berdiri di luar pintu berteriak untuk waktu yang lama. Tapi tidak ada yang menjawabnya. Tanpa tujuan, dia pergi ke alun-alun di tepi laut. Di sini ada patung besar Marilyn Monroe. Roknya ditiup sedikit. Rasanya seperti ditiup angin. Tapi tidak ada yang peduli tentang mengapa anak ini tidur di jalanan. Pagi-pagi keesokan harinya, Xiao Fan akhirnya menemukan ayahnya. Tetapi kehidupan sang ayah juga sangat sulit. Sehingga dia menghubungi mantan istrinya untuk mengambil Xiao Fan pulang. Gadis kecil itu marah dan lari keluar. Tetapi ayahnya masih tidak tahu apa yang terjadi hari itu. Hari itu sang pengacara secara pribadi pergi ke hotel. Menemui resepsionis Xiaomi. Kemudian memanggilnya keluar untuk bertemu secara pribadi. Karena Xiaomi pun yang paling tahu tentang apa yang terjadi hari itu. Jadi dia ingin memanfaatkan informasi yang dia tahu untuk mendapatkan keuntungan. Melihat sang pengacara hanya mengeluarkan 5.000 yuan. Dia dengan tenang mengatakan beberapa detail yang tidak berguna. Malam itu, detail terpenting adalah video yang direkam kembali dengan teleponnya. Xiaomi ingin menggunakan video untuk mendapatkan hal yang terpenting baginya. Itu KTP-nya. Jika ingat hal lain, hubungi saja saya. Akankah kau membayar aku lebih banyak? Aku akan memiliki cara untuk membalasmu. 2 tahun lalu, Xiaomi kabur dari kampung halamannya. Karena tidak memiliki KTP, sehingga hanya sedikit orang yang berani menyewanya sebagai pekerja. Di sini dia sering diancam oleh manajemennya. Jika kau tidak melakukannya dengan baik, aku akan memecatmu. Beberapa hari yang lalu seorang preman mengatakan bahwa hanya menghabiskan 100 juta rupiah yang dapat membantunya mengulang kartu identitasnya. Gaji bulanannya sekarang hanya 6 juta. Jadi 100 juta terlalu banyak untuknya. Jadi dia teringat lagi video yang dia ambil malam itu. Karena dia tidak dapat mencapai tujuan dengan sang pengacara. Dia membeli beberapa nomor telepon anonim. Berdasarkan pendaftaran informasi malam itu, dia langsung mengirim pesan ke Presiden Liu. Aku punya video kau masuk ke kamar 2 gadis kecil hari itu. Berikanku 100 juta, kalau tidak aku akan lapor ke polisi. Tak disangka, setelah pesan terkirim, masih belum ada tanggapan dari pihak lain. Pada akhirnya, sang pengacara masih satu-satunya yang menunggunya. Kali ini langsung membayar 10 juta untuknya. Dia ingin mendapatkan informasi yang lebih berguna. Xiaomi diam-diam membawa sang pengacara dan kamar 307. Bahkan saat harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari sang pengacara, dia masih tidak mengatakan sepatah kata pun. Kemudian sang pengacara menunjukkan foto mantil Fan yang sedang tidur di jalan. Dan mengatakan bahwa kalau dia juga mengalami masalah ini. Hal seperti itu tidak akan terjadi padaku. Tidak ada lagi cara, sang pengacara harus pulang dengan tangan kosong. Sang pemilik hotel tahu Xiaomi sudah menemui sang pengacara secara pribadi. Segera bayar gajinya secara penuh. Lalu segera mengusirnya. Apakah kau ingin ku bangkrut? Aku akan segera bangkrut sekarang. Apakah kau puas? Dia tiba-tiba menjadi tunawisma. Dia dengan keras kepala mengirim SMS kepada Tuan Liu. Tetapi masih tidak mendapat tanggapan. Jadi dia dengan mudah menerima risiko. Dia dengan sengaja mengikuti Presiden Liu ke sebuah hotel. 2 anak yang diperkosanya sekarang sengsara di luar sana. Sementara dia di sini tertawa dan berbicara. Xiaomi membawa foto yang dia ambil ke staf dan berkata, memintanya berikannya ke Ketua Liu. Seperti yang diharapkan malam itu, dia menerima 100 juta di tempat sampah yang dia tunjuk.
Lalu dia mencari sang preman lokal. Minta dia untuk mengulang kartu identitasnya. 100 juta tidak cukup. Setidaknya 160 juta. Bukankah kau bilang itu butuh 100 juta? Baru sekarang dia tahu. Dia telah dipermainkan oleh orang lain. Untungnya, dia tidak terburu-buru untuk memberinya uang. Tetapi pergi lebih jauh. Dia menemukan sesuatu yang berkilau di tasnya. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa itu adalah alat pelacak. Melihat mobil berhenti di depannya, Xiaomi langsung lari. Orang-orang itu segera turun dan mengejarnya. Keesokan harinya, Xiaomi muncul di koridor rumah sakit. Seluruh tubuhnya segera dipukuli dengan kejam. Dan uang tunai serta ponselnya juga diambil. Saat ini dia hanya bisa menggunakan telepon orang lain untuk menelepon sang pengacara. Ketika menerima kabarnya, sang pengacara segera datang. Dia juga membayar tagihan rumah sakit Xiaomi selama seminggu. Untuk membalas budinya, Xiaomi akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Malam itu, Presiden Liu telah memasuki kamar kedua anak itu. Selain itu, video ini juga telah disalin. Salinan cadangannya disimpan di komputer di meja resepsionis. Bagian belakang kartu nama ini adalah tautan ke tempat penyimpanan data. Pengacara ingin secara pribadi membawa gadis itu kembali ke kampung halamannya. Tapi langsung ditolak olehnya. 2 tahun lalu dia kabur dari kampung halamannya. Ini adalah tempat ke-15 yang dia melewati. Cuaca di sini membuatnya ingin menetap secara permanen. Bahkan jika dia harus mengemis makanan, dia tidak akan kembali ke kampung halamannya. Xiaomi tidak pernah ingin pulang. Tidak ada yang tahu seperti apa keluarganya. Tetapi harus diakui bahwa dia pasti anak dari keluarga miskin. Saat ini, Man Xiaofan masih tinggal bersama ayahnya. Dia berharap putrinya bisa keluar dari kegelapan jiwanya secepat mungkin. Setelah mengetahui apa yang terjadi pada putrinya, dia menghubungi surat kabar dan wartawan besar. Pemimpin itu menyuruhnya untuk tidak berbicara sembarangan, atau dia akan segera membawa putrinya pergi. Sore itu orang tua gadis lain itu mencari ayah Man Xiaofan. Mereka mengatakan bahwa pengacara memiliki video tersebut, tetapi tidak dapat membuktikan apapun. Maksud mereka adalah, mereka ingin ayah Tio Fan bergabung dengan mereka untuk membatalkan gugatan tersebut. Kemudian mereka mengeluarkan ponsel. Ini HP dari ketua Liu ke Xiaofan, yang mengatakan bahwa selama mereka berhenti mengejar kasus tersebut, dia akan bertanggung jawab penuh atas biaya sekolah kedua anak itu di masa depan. Kami tidak tahu. Tidak mudah bagi orang tua anak untuk menerimanya. Jadi kompromi tidak mungkin dilakukan. Ayah Man Xiaofan menyatakan penentangan yang tegas. Setelah beberapa hari mereka akhirnya mendapat kabar baik. Mereka membawa anak-anak itu ke kantor polisi untuk mengidentifikasi video yang direkam malam itu. Namun mobil itu langsung ke rumah sakit. Bukankah sudah diperiksa semuanya? Ulang untuk apa? Hari ini kami secara khusus mengundang ahli dari rumah sakit provinsi. Terakhir kali kami melakukan tes terlalu tergesa-gesa, sehingga semua hasil dianggap tidak berarti. Sekarang mereka hanya bisa bekerja sama tanpa syarat. Setiap kali Xiaofan duduk di ranjang rumah sakit, dia merasa takut di dalam. Tetapi tidak ada yang peduli dengan perasaan gadis itu. Tidak lama kemudian sekelompok dokter keluar. Ini semua adalah spesialis yang memeriksa di rumah sakit. Pengumuman dilakukan di hadapan para kepala departemen. Setelah ketika melakukan proses evaluasi, mereka menyimpulkan bahwa keduanya anak-anak dalam keadaan sehat, tidak mengalami kerusakan pada tubuh. Pemandangan itu tiba-tiba menjadi kacau. Orang-orang itu memanggil dokter kembali untuk menjelaskannya. Ayah Man Xiaofan terus-menerus membuat keributan, tetapi tidak mendapatkan apapun selain mempermalukan dirinya sendiri. Kini sang anak duduk sendirian di atas tempat tidur, menangis dalam diam. Pemandangan itu kemudian sejenak menjadi kosong. Jendela dibuka oleh seseorang. Ini pertanda hal yang buruk. Xiaomi sudah lama hidup di jalanan. Karena dia tidak memiliki KTP,
dia tidak bisa pergi kemana-mana. Preman membuat tuntutan yang tidak masuk akal padanya. Jika kau setuju, aku akan membantumu membuat ulang KTP. Xiaomi tak berdaya, hanya bisa setuju. Mungkin itu satu-satunya cara untuk menjadi orang yang berstatus. Dia hendak memakai sepasang anting-anting. Tetapi ketika dia melihat dirinya di cermin, dia tiba-tiba berubah pikiran. Melihat bahwa tidak ada orang di sekitar. Jadi dia segera lari, lalu masuk ke dalam mobil dan meninggalkan tempat angker ini. Meskipun Xiaomi juga tidak tahu kemana dia akan pergi. Tetapi dalam menghadapi masa depan yang tidak pasti, dia masih memiliki keberanian untuk maju. Segera setelah itu, semua orang yang terlibat kasus itu dibawa ke hadapan hukum. Saya percaya bahwa keadilan tidak akan pernah mengkhianati kita. Ini adalah film yang dirilis pada tahun 2017. Jika Man Xiaofan bisa memiliki keluarga yang bahagia, gadis kecil itu tidak perlu menginap di rumah temannya. Siapa tahu, tragedi itu tidak akan terjadi. Jika Xiaomi dapat menerima kasih sayang dari orang tuanya, mungkin dia tidak perlu menempuh jarak ribuan kilometer untuk mencari penghidupan, sehingga dipukuli oleh pemiliknya. Dia bahkan tidak pernah berpikir untuk pulang. Jaga anak-anak Anda lebih banyak ya. Oke, video hari ini berakhir di sini.